Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Mudalifah. Eh, Kali ini saya akan membawakan tentang presentasi dari perencanaan usaha. Di sini saya membuat dua perencanaan usaha, yang satu dalam bidang kuliner, yang satu dalam bidang perdagangan. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampunya Ibu Wala Erpurni SEMM. Yang pertama yang akan saya rencanakan adalah ada usaha sop iga Doerpool. Sop iga Doerpool merupakan sop iga yang berasal dari daging sapi muda dengan ciri khas rempah Nusantara yang dipadukan dengan cabai pilihan dengan khas sambal Doerpool yang membuat para pecinta pedas ketagihan. Sop iga Doerpool merupakan makanan yang dibuat dengan cita rasa mewah namun nyaman di kantong. Sop iga Doerpool menawarkan ciri khas warung kaki lima, tetapi tempatnya tetap bersih, nyaman, dan aman. Selain itu, selain menyediakan sop iga, di warung sop iga Doerpool juga menyediakan aneka olahan ayam geprek, ayam goreng, daging goreng, ikan nila goreng, dan berbagai aneka minuman dingin dan hangat. Sop iga Doerpool mempunyai keunggulan lain, diantaranya kita hanya membayar 5.000 aja untuk refill nasi sepuasnya, dan teh dan kerupuk serta sambal disajikan secara gratis. Nah, berikut merupakan menu dari sop iga Doerpool. Ada sop iga Doerpool seharga 25.000, iga bakar Doerpool 25.000, sop iga bakar Doerpool 30.000, ayam geprek, ayam crispy, ada ikan goreng, dan ada beberapa aneka minuman serta yang saya sebutkan tadi. Nasi hanya 5.000 dengan refill sepuasnya serta bebas mengambil teh dan kerupuk. Nah, di sini ada perencanaan usaha saya yang kedua. Saya beri nama Haura Hijab Bandung. Haura Hijab Bandung merupakan salah satu reseller kerudung di Kota Bandung dengan unggulan produk kardigan hijab. Haura Hijab Bandung juga menyediakan berbagai macam aneka scrap, kerudung syar'i, kerudung anak, kerudung sekolah, aneka ciput hingga aksesoris dengan brand Haura Hijab. Haura Hijab berjualan secara offline dan online store sehingga pengunjung dapat langsung merapat ke toko atau bisa melalui marketplace. Haura Hijab menyediakan harga eceran dan grosir dengan minimal pembelian 3 pieces per item sudah mendapatkan harga reseller. Ini beberapa produk dari Haura Hijab yang rencananya akan di-launching ketika usaha sudah berjalan. Ini produk unggulannya adalah kardigan hijab, yaitu kardigan yang menyatu dengan kerudung. Ini tuh sangat simpel, membuat nyaman, dan tentunya pasarnya tidak hanya kalangan ibu-ibu, tetapi remaja juga dapat memakainya. Serta ada beberapa voal motif, aneka macam motifnya. Ini ada pasmina. Nah, ini juga ada pasmina yang sedang ngetren sekarang. Ini bisa diakses di toko offline atau toko online-nya. Toko online-nya bisa ada di Shopee dengan Haura Hijab _BDG, Tokopedia Haura Hijab _BDG, Lazada. Nah, mari kita selanjutnya bandingkan dari dua usaha kuliner di atas. Yang pertama ada sop iga Doerpool. Dari namanya saja, dari judulnya saja itu udah jelas merupakan usaha kuliner dan personal service. Kenapa disebut personal service? Karena usaha kami selain menyediakan makanan yang udah jelas termasuk usaha kuliner, kami juga menyediakan jasa yang mengutamakan pelayanan terhadap konsumen. Itu adalah faktor yang terpenting dalam menjalankan sebuah usaha agar konsumen itu puas dan mau datang lagi dan lagi. Jadi sekali makan dia terus ketagihan seperti itu. Nah, untuk Haura Hijab Bandung termasuk ke dalam bidang usaha perdagangan atau trade. Apa itu perdagangan atau trade? Nah, usaha perdagangan atau trade
adalah usaha yang dimana kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian barang atau produk untuk kemudian barang atau produk tersebut dijual kembali, mengambil keuntungan darinya tanpa melakukan perubahan kondisi dari produk yang dijual. Kenapa sih Aura Hijab masuknya ke sini? Karena kebetulan kita itu tidak memproduksi sendiri. Kita itu tidak memproduksi sendiri maupun hijab maupun kardigannya, tapi kita mengambil dari beberapa konveksi yang ada di sekitar daerah Soreang untuk kita di branding lagi oleh kita dengan branding Aura Hijab Bandung, karena dari sananya belum ada brand sama sekali. Nah, jadi usaha kita itu usaha perdagangan atau trade. Ciri-ciri dari usaha perdagangan adanya alat pembayaran atau alat tukar berupa uang, adanya tentunya penjual dan pembeli, terjadi kesepakatan antara penjual pembeli, menjual memperoleh laba dan keuntungan dari barang yang dijual, terjadi proses produksi serta distribusi barang sebelum jatuh ke tangan konsumen. Kita memang kita tidak memproduksinya secara langsung, tapi kita hanya ya seperti saya bilang tadi, kita hanya membranding ulang barang yang sebelumnya tidak mempunyai brand atau tidak mempunyai merek dari konveksi-konveksi sekitar daerah Soreang, Kabupaten Bandung, seperti itu. Nah, untuk keuangannya modal awal yang diperlukan untuk membangun shop Iga Underwear adalah 25 juta. Yang nantinya akan terbagi ke dalam terbagi ke dalam untuk pembelian aset tetap, aset tidak tetap, untuk kas, dan untuk operasional sehari-hari. Nah, untuk Aura Hijab di sini hanya memerlukan modal 15 juta. Ya sama untuk aset tetap, tidak tetap, dan uang kas dan operasional. Mengapa sih keuangannya itu lebih besar untuk meningkatkan shop Iga Underwear full? Yang pertama, tempat sama-sama harus punya. Yang kedua, untuk shop Iga Underwear full memerlukan alat-alat yang bersifat kas tetap, yang bersifat aset tetap, seperti tempatnya otomatis kita harus punya. Kita tuh rencananya shop Iga Underwear full itu tidak membeli atau menyewa tempat, tapi kita sudah ada tempat dan akan hanya di setting sedemikian rupa sehingga membuat konsumen nyaman. Terus ada beberapa aset juga yang nominalnya cukup besar, seperti pembelian presto, pembelian penggoreng otomatis, pembelian oven listrik, pembelian gas, pembelian etalase, pembelian bahan bakunya juga kita memerlukan bahan, karena pembelian itu untuk mendapatkan harga 40.000 per kilogram dari Iga itu minimal pembeliannya adalah 20 kilogram. Nah, salah satu alasannya kenapa shop Iga Underwear itu memerlukan modal yang lebih besar ya karena itu. Kalau Aura Hijab kita tuh sistemnya hanya memerlukan rak dan beberapa gantungan saja untuk dipajang di toko. Selebihnya kita lebih menggunakan ke sistem online. Jadi modalnya pun lebih sedikit, karyawan pun nantinya akan lebih sedikit gitu. Nah, untuk pemasarannya shop Iga Underwear full, kita yang pertama itu ada melalui sosial media. Sosial media apa? Facebook, Instagram, YouTube. Rencananya ketika usaha ini sudah berjalan, saya ingin mengundang seorang konten kreator dari food vlogger. Untuk apa fungsinya? Usaha kita tidak akan laku jika orang tidak mengenal. Seperti peribahasa tak kenal maka tak sayang, sama seperti usaha. Jika tak mengenalnya, maka tidak akan ada yang membelinya. Dengan walaupun rasa seenak apapun, jika masyarakat tidak mengenal, otomatis tidak akan ada pembeli, seperti itu. Serta ini kita juga ada pamflet di outletnya. Pamflet apa? Seperti spanduk gitu, shop Iga Underwear full dengan tampilan sapi doer gitu di depannya. Jadi kan membuat pas ketika orang lewat tuh, oh ini loh tempat makan, kayaknya patut dicoba, seperti itu.
Yang selanjutnya ada dari sosial Haura Hijab juga sama, ada toko offline-nya, ya di depannya pakai pamflet-pamflet kayak gitu, mampir yuk ke Haura Hijab Bandung, salah satunya seperti itu. Terus ada juga salah satunya melalui media sosialnya sama, kita uh, pertama itu akan, nah untuk sosial medianya kita yang akan melakukan endorse kepada artis-artis gitu, karena yang seperti tadi yang saya bilang, tak kenal maka tak sayang. Dapat juga kita memberikan promo misal buy one get one, beli produk ini gratis produk apa, beli scrub 3 gratis scrub polo 1 gitu. Nah seperti itu sih untuk pemasarannya, strategi pemasarannya. Sering-sering mengambil diskon. Kalau menurut saya diskon itu adalah harganya tetap, tetapi di up dulu dengan kesan harganya menjadi lebih murah gitu. Tetap tidak merugikan usaha kita, tapi dapat menarik pelanggan. Nah, untuk SDM yang diperlukannya berhubungan dengan operasional kegiatan toko kita. SDM-nya untuk Shop Igan Doerpool kita pertama bukanya di 6 orang dulu. Kenapa 6 orang? Karena operasionalnya juga udah 24 jam kita buka dalam 7 hari kerja. Liburnya secara bergiliran, tidak ada libur berbarengan, libur secara bergiliran. Nah, dengan formasinya pagi 2, siang 1, malam 2, seperti itu. 12 jam, 12 jam, yang satunya sama, middle 12 jam. Untuk pengaturan SDM-nya seperti itu, libur di hari biasa, weekend, kita full untuk SDM-nya. Untuk sosial medianya, untuk Haura Hijab Bandungnya kita hanya memerlukan 3 orang, karena kita tuh lebih fokusnya sebenarnya ke dalam produk online. Apa itu produk online? Produk yang kita jual itu lebih banyak dijualnya di marketplace. Selain memang ada toko offline-nya, tapi lebih komplitnya itu ada di marketplace dengan diskon-diskon yang menarik. Ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, seperti itu. Satu orang admin online dan 2 orang packing dan jaga area. Untuk jam kerjanya sama 12 jam, tapi 6 hari kerja. Liburnya di hari Minggu semuanya. Mungkin itu sih perbedaan dari kedua perbandingannya dari kedua jenis usaha yang saya akan dirikan. Yang ide usahanya ini begitu. Untuk kesimpulannya dari 2 ide usaha di atas, sebelum mendirikan usaha sebaiknya kita mempunyai perencanaan yang matang. Pastikan usaha yang kita rintis itu benar-benar sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bakat dan minat kita. Pastikan administrasi keuangannya teratur dengan baik dan benar. Walaupun kita sudah mempunyai karyawan, pastikan tetap kita mengontrol semua administrasi dari karyawan, karena usaha yang kita dirikan itu usaha kecil menengah, belum ada akunting yang ahli, belum ada master keuangan yang ahli. Jadi sebaiknya tetap dalam pengawasan kita, munculkan ide-ide yang semenarik mungkin terus menerus. Walaupun di luar sana banyak usaha yang sama, tetapi rezekinya tidak akan tertukar, karena Tuhan sudah mengatur rezekinya dalam takarannya masing-masing. Selalu berinovasi, jangan pernah takut gagal, terus berusaha dan terus mencoba.